Kembali lagi di BAP, berita akhir pekan yang nih sebenarnya udah parah nih, viewers kita udah mulai makin tenggelam lagi. Kita harus memperbaiki viewers dari konten ini, jadi gue akan menelpon Jejo dulu nih untuk minta maaf ya. Halo Je. Ya, ini viewers BAP sekarang agak tragis nih Je nih. Apa salah sambung? Oh sorry, ini ternyata Pemprov Jateng yang telepon Ganjar. Kan, siapa tahu gue nelfon viral juga gitu kan. Makanya kali ini di BAP gue udah mendatangkan orang yang selalu akan membawa viewers kemanapun dia berada. Inilah dia, Coki Pardede. Bang, lu ngapain? Gue lagi denger, lo kan lo yang You break my heart, break my heart. Lo tau gak? Enak. Lo nonton gak lo? Nonton gue. Yang audisinya? Nonton. Itu ditonton ribuan orang. Gila men, gue wah gila. Hebat lo dia gak nervous. Gue sih kalau ngeliat ribuan orang sih nervous. Iya. Dia hebat lo bisa gak? Kuat mentalnya dia berarti ya. Karena yang dia lihat kan. Oke, Coki Pardede, thank you nih. Oh iya. Udah hadir ke BAP ini ya. Sangat menikmati performa itu, bagus. Suaranya juga luar biasa. Suaranya juga luar biasa. Jadi kudos buat Putri. Semoga sukses dimanapun Ya, dia berada. Putri kan, dan dia juga membersihkan nama Putri bang, karena Putri terakhir yang kita tahu kan ngebunuh. Oke. Tapi Katanya. Bang Coki, sebelum kita lanjut nih bang, 15 November lu kemana kira-kira? Wah, kemana ya? Kemana Kalau aku ya? Kalau gue nonton Coldplay. Wah, coba aku lihat dulu kalenderku. Tanggal 15 November ya. Masa kan masih jauh kan? Coba, 15 November tuh ada konser Coldplay dan U17. Ada World Cup U17. Iya. Enggak, lu kalau mau lihat U17 mendingan ikut gue ke Coldplay, banyak juga U17 di penonton situ kan. Lebih banyak di situ. Wah, kalau Anda bertanya lebih baik nonton Coldplay atau nonton U17? Jawabannya ya tanya Karena dia yang karena kan bentrok. Ih, gila calo anjur banget men sekarang. Udah 6 hari Coldplay di Singapura. Taylor Swift juga 6 hari di Singapura. Yang nonton orang Indonesia semua lo tahu. Yang di sana. Iya, Taylor Swift juga mahal kesini kan pasti kan. Iya, ada yang nolak nanti. Emang dia mendukung Hah? warna-warni juga di Taylor Swift? Nggak tahu juga sih. Tapi iya. terlepas dari itu pasti males lah. Apa sih yang nggak ditolak sama mereka tuh? Mereka siapa sih bang? Hah? Oke. Kita Ya. Oke bang, kita BAP seperti biasa berita-berita. Kita yang nonton reaksi lo. Oke, pertama nih bang nih. Yoi. Ini pasti lo udah baca sih ini. Iya. Ini juga brengsek nih kenapa ada di sini. Jadi kapal selam. Dulu udah tahu lah langsung kan. Wisata Titanic dikabarkan meledak, 5 penumpang dinyatakan meninggal. Meledak atau hilang sih? Dia meledak, terus 5 penumpang meninggal, 3 penumpang katanya ketemu Leonardo DiCaprio di bawah. Enggak mungkin. Masih Rose udah tua sekarang Jack gitu udah move on lalu gitu. Udah lama itu Titanic gitu. Oke. Tapi ini kan katanya bang, ini sebenarnya ini parah nih karena ini kan berita duka sebenarnya. Ya. Tapi di Twitter tuh banyak yang bercandain. Mending bercandain ini kayak rasain lo sih beli tiket mahal buat begini-begini doang gitu. Itu orang-orang iri aja sih. Nah tapi bang, dia bukan cuma dikatain karena mahal doang, katanya tuh orang-orang ini dia bikin kapalnya pakai kayak rongsokan pesawat gitu. Kalau nggak salah juga playlistnya Under the Sea kan. Under the Sea. Under the Sea. Kejadian beneran. Tapi ininya tuh apa namanya? Itunya tuh lo tau nggak? Di Twitter ini anjing seanjing-anjingnya, tapi lucu di saat yang bersamaan. Itu kan dikabarkan kan ada batas oksigennya habisnya berapa lama? Iya ada kayak berapa ada tertentu lah. Ada yang bikin akun Twitter countdown habisnya oksigen kapal selam itu. Anjing ya. Jadi tinggal 25% lagi di retweet. Tinggal 10% lagi di retweet. Sumpah gue enggak bohong. Anjing. Terus ada yang bikin di Spotify playlist. Lagu-lagunya kayak No Air gitu-gitu. Sumpah gue gak mau. Separuh nafas gitu. Separuh nafas, sumpah gue gak bohong. Ada yang bikin main playlist gambarnya kapal selam gitu. Iya. Kan gue bikin meme tuh, gue gak tahu deh. Meme-nya kalau ya lo mungkin udah lihat meme-nya, orang-orang menengah ke bawah meninggal ya di peti biasa. Orang kaya meninggal di peti yang mahal. Bilioner meninggal di kapal selam.
Iya kan? Iya, Habis iya, itu kalau anjing ya di penangkaran buaya kan. Iya. Iya dong. Ada. Iya dong. Ada. Gimana menurut lo sama yang lempar tuh? Katanya bukan BUMN katanya. Apa bukan BUMN dia? Katanya kontraktor. Kalau udah viral jadi bukan BUMN. Oknum jadi oknum ya, oknum. jadi oknum. Gila. Ya, tapi ini parah lah ya. Parah lah. Semoga nggak terjadi lagi dan semoga nggak ada lagi wisata-wisata kayak gini, Bang. Nah, berikutnya Bang, ini dari Jepang nih, ya kan. Jadi usia dewasa di Jepang itu mau diturunin dari 16 tahun jadi Bukannya dari 13 tahun. Salah loh, dinaikin. Dinaikin ya? Dari 13. Oh, berarti selama ini 13. Di Makanya Jepang? di Jepang kan banyak loli-loli. Kadang karena- kita mikir fucked up banget. Ya enggak, karena secara undang-undang 13 tahun tuh dianggap di Jepang sudah Anjir, tapi- bisa mengambil keputusan untuk consensual sexual relationship. tapi fucked up juga ya baru. Ya iya, makanya orang Jepang ngelihat kita nikah-nikah siri sama underage tuh kayak, loh ini kan kebudayaan saya gitu juga. Nggak terlalu gimana-gimana banget. Undang-undangnya dinaikin dari 13 ke 16. Yang which is buat bagaimana value gue dibesarkan 16 masih kemudaan juga sih. Ke 16 2 SMA anjir Bang. Ya kan? Secara umum umur yang secara umum diterima tuh 18. 18. 17 atau 18. Beda-beda di setiap negara. Iya, Ada yang 17, ada yang 18. Ada yang 21 juga ya? Ada yang 21. 21 kalau seks sih harusnya 21 ya. Tapi bukannya Nggak tahu deh gua. seks duluan Bang baru alkohol gitu. Oh iya Kalau nggak salah jadi benar 18 tuh seks legal tapi minum belum boleh. 21 Belum boleh. Anjing, baru aneh banget boleh. Jadi kayak kalian jangan minum ya. Ngewe nggak apa-apa silakan. Tapi Iya, alkohol iya. astagfirullah jangan. Iya. Kalau mau ngewe di sana bisa pijit gitu. Ibaratnya kayak gitu. Benar. 21 kan bar. 21 kan bar. Bar, iya. Ya 18 dianggap sudah bisa konsensus. Ya benar. Iya, Benar. begitu. Tapi berarti ini siapa yang bikin nih si 13 tahun ini kok bisa Dari dulu, dari tahun berapa puluhan, dari tahun puluhan gitu di Jepang. SMP kan itu kan? Lo bayangin gak udah di Jepang begitu krisis seks lagi. Mungkin karena semenjak naik 16 tahun males gue gitu. Kemarin pas 14 gue masih semangat tuh. Kita nggak tahu. Iya kan? Kita bukan orang Jepang, Dan kita nggak kenapa- tahu. Karena kan setahu gue kalau ini baru ya, emang Iya. upaya Jepang tuh macam-macam untuk kayak Iya. dia pengen banget rakyatnya tuh Berhubungan seks lagi, seksual berhubungan karena seks lagi. minus. Lo bayangin nggak ada satu negara populasinya minus. Sampai katanya sekolah pada tutup. Sekolah Habis itu pada sampai ada tutup. satu SMP tuh tinggal sisa cowok sama cewek doang. Terus masih kayak ini masih nggak mau seks juga nih lo berdua nih. Lu udah terakhir loh anjing. Sampai gurunya tuh, ini saya merem loh. Ayo lakukan sesuatu dong. Ini saya merem loh. Saya nggak ngelihat kamu ngapa-ngapain Saya loh. mau Gitu. makan ramen di depan 2 jam nih nggak ada orang di kelas. Terserah kalian mau ngapain ya. Terserah kalian. Masih nggak dia apa-apain Udah sampai juga. kita seminggu ke depan belajarnya biologi terus ya. Udah sampai kayak gitu. Iya, sampai babnya reproduksi. Pak kok diulang-ulang? Kamu tidak nangkap pesan yang ingin saya sampaikan. Gitu. Tetap gak boleh. Mas gue kan kayak lah kita malah oversex di sini kan. Tuh Betul. orang-orang Seno pindahin aja ke Tokyo gitu kan. Siapa yang waktu itu kita over coli kita, lo tau nggak lo nggak tahu, ada search yang bilang Indonesia tuh termasuk search porn tertinggi di dunia lo. Search porn Tertinggi di dunia. Kita 4 atau 5 gitu. Oh berarti kita lebih suka coli ya dibandingin Lebih suka coli. seks ya. Iya, karena kan nggak bisa spill kan. Oh iya. Coli itu udah paling aman. Nggak ada yang bisa spill. Oh berarti Jepang tuh resist seks, kalau kita malah kebanyakan Seks dan Tokyo coli. ya? Oh gitu. Ya menarik. Dan coli kan nggak usah mikirin konsen kan. Benar. Cuman lo dan tangan lo aja. Lo nggak harus takut ketahuan sama Bener. siapa-siapa. Ya Yang kan? problematik colinya itu pakai revenge porn di Twitter. Problematik. Lo percaya nggak semua bokep yang di Twitter tuh revenge porn? Revenge porn ya sebenarnya itu ya? Iya, makanya gue udah nggak pernah nonton bokep di Twitter lagi. Karena lu menolak revenge porn. Udah tonton semua. Dan menolak revenge porn. menolak revenge Dan porn. menolak revenge Iya, porn. iya gitu. Iyalah. Iya sih. Oke bang, berikutnya nih. Nah. Sepatu Michael Jordan bertanding saat sakit flu. Jadi Iya. dia flu nih. Terus dia tanding gitu. Terus sepatunya itu dilelang laku 20 miliar. Tapi 20 M kan mahal banget bang buat sepatu Michael Jordan. Iyalah, doang. Michael Jordan make sense lah. Memorabilia. Memorabilia. Ya kan the greatest. The greatest of Ada yang banding-bandingin tuh Michael Jordan sama Kobe Bryant. Bryant. Heeh. Susah kalau
Tapi menurut nggak tahu sih, gue nggak ngerti basket juga. Iya, tapi masih lebih legendan Jordan kayaknya kalau dibandingin Kobe ya. Iya. Jordan itu dia udah kayak ya Tiger Woods di golf lah ibaratnya. Iya benar. Iya kan? Kobe punya produk sepatu nggak? Kobe nggak tahu deh gue. Kayaknya ada juga pasti kalau gitu bang. Lagian pebasket paling legend tetap Denny Sumargo sih kalau buat gue. Oh iya sih. Iya benar. Nah kalau misalnya kan mereka sering tuh jual memorabilia sport yang kayak gini. Iya. Nah berarti nanti ada kemungkinan dong ada ini dia puing besi helikopternya Kobe dijual nggak? Itu bukan memorabilia sih bang, itu lebih barbuk gitu namanya bukan. Forensik ini bukan orang. Soalnya ada gitu-gitu peluru yang dipakai untuk nembak presiden siapa. Ada yang gitu-gitu jual-jual kayak gitu. Don't get me wrong ya, ini bukan dark jokes. Kayak peluru yang nembak John Lennon misalnya gitu ya. Iya, atau ini pistolnya pernah dipakai ini nembak John Lennon. Atau lo tau siapa and Clyde tuh, Bonnie and Clyde. Yang mobilnya yang jadi brondong itu masih ada. Oh mobilnya masih ada? Masih ada bekas pelurunya. Bonnie and Clyde-nya masih di dalam lagi, belum dikubur. Mahal banget dong. Enggak, tapi jokes aside itu mobilnya masih ada. Beneran. Mobilnya masih ada. Ya, Terus kayak mobil yang bekas assassinate-nya John F. Kennedy JFK masih ada. Oh. Jadi itu jadi memorabilia, memang dijual. Memorabilia ya. Tapi di sini nggak ada bang ya, misalnya sumpit bekas Sumanto makan orang misalnya gitu kan. Siapa tahu diteriyaki sama dia. Di sini jadi jimat gitu-gitu. Oh iya benar. Anjing kenapa jadi jimat itu? Membawa keberuntungan apa anjing itu udah jelas. Iya, memorabilia tragedi ya. Iya, misalnya ya? pistol yang dipakai Hitler untuk bunuh diri. Pasti ada orang yang mau koleksi-koleksi gitu. Mahal itu ya. Straight jacketnya Harry Houdini waktu ini ada. Oh iya ini. Jadi nggak akan heran kalau ada yang jual puing helikopternya Kobe, itu bisa jadi juga ada. Bahkan lo nyelam nih, lo tau nggak Titanic, lo nyelam, lo ambil rongsokannya Titanic aja, lo jual di online, laku men. Rongsokannya ngasal aja tuh? Ngasal aja. Oh bisa nipu juga berarti ya? Iya, misalnya ada orang, gue mau cari, dia nyelam nih, set. Aku mau cari longsokan Titanic. Pas ada kapal selam, bukan yang ini. Dia malah ngambil Titanic. Lo itu dong. Ini mah Titanic modern nih. Ya adaptasi Netflix kalau ini. Nanti kan mau di feeling gue tuh Ocean Gate tuh bakal diadaptasi Netflix sih. Film tentang kayaknya, tapi yang main orang hitam semua. Lah kan Netflix suka gitu. Pokoknya semuanya yang hitam aja sekarang. Ketularan Disney dia. Ketularan Disney. Blackwashing katanya. Blackwashing. Oke, next bang. Nih mahasiswa asal Medan. Ya. Lu juga orang Medan kan? Iya. Dia diamankan petugas karena bercanda bawa bom ke pesawat gitu. Jadi sambil nunggu take off, pip 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 pip, pip gitu dia. Bercanda bom tuh gimana ya? Ya nggak tahu lah. Pesawat ya. Nggak lucu juga sih kayaknya, jokesnya nggak selucu itu juga kayaknya. Iya, dia diamankan pokoknya. Ya kita nggak tahu ya bercandanya. Harusnya dikasih tahu sih bercandanya gimana ya kan. Iya. Tapi emang nggak boleh bang ya. Dan gue juga nggak pengen loh. Bercanda bom di pesawat. Bercanda bom di pesawat nggak pengen. Kayak nggak. Gue nggak ngerasa itu lucu aja. Bercanda bom di pesawat ya. Mungkin lebih tepatnya belum menemukan gimana bercanda yang lucu gitu. Bom di pesawat gitu. Dan gue juga nggak. Kenapa gue harus ngelakuin itu gitu. Gue juga bingung. Iya, mungkin karena sensitif kali ya. Iya karena itu pesawat. Atau mungkin karena kemungkinan itu terjadi selalu ada. Kemungkinan ada yang beneran bawa bom di pesawat. Kemungkinan selalu ada. Jadi misalnya saya bawa bom. Yang asli mah gue. Wah itu kan ribet tuh kalau kayak gitu kan. Karena kemungkinan itu repot. Lu juga. Gue juga bawa. Gue bercanda men. Iya. Ups gitu kan. Susah. Kalau nggak salah dari bandara tuh udah nggak boleh. Nggak boleh. Sebatas lu lagi ngecek di yang metal detector kayak, Mas bom saya jangan ketahuan ya. Itu udah ditangkap sekarang. Serius loh. Kalau nggak salah ya. Gue tahu itu bandara kita apa bandara lain. Iya. Gitu. Oke, next bang. Nah. Ini Aldi Taher. Dia jual tiket 100 juta kan. Iya. Disumbangkan ke yayasan kanker. Mantap. Gitu. Karena dia kan juga survivor dari kanker juga kan. Hebat loh dia. Siapa itu bang yang beli tiket 100 jutanya Aldi Taher? Nggak tahu. Karena cuma satu kan. Iya nggak tahu. Ada orang kaya entah mana yang. Nggak tahu. Terlepas dari itu menurut gua
ini susah dipercandain karena dia menyumbang. Dia menyumbang dan dia juga survivor. Dan dia susah banget. Gue dari rumah udah nyari celahnya nih. Mana nih celahnya? Mana nih celahnya? Ada sih tapi terlalu dark sih. Iya. Yayasan kanker anak ya. Menurut lo konkretnya itu 100 juta akan dijadiin apa? Kostum Marvel biasanya. Nggak, setahu gua anak-anak yang kanker itu ketemu hero-hero Marvel, sumpah gua nggak bohong. Oh iya, emang tuh di sini juga. Kalau di luar kan ada yang kayak jadi Spider-Man. Kalau di luar tiba-tiba misalnya dia udah kena kanker nih lagi di kemo, nanti tiba-tiba ada Thor dateng, ada Iron Man dateng. Jadi pokoknya, nah buat adik-adik di sana kalau Anda bertemu your favorite superhero itu bad news loh sebenarnya. Iya benar. Bener loh. Benar. Misalnya kan benar. aku akan sembuh, tiba-tiba ada Iron Man. Karena langsung didatengin Iron Man. Iya sih benar. Kalau di sini mungkin didatengin siapa? Nah kalau di Indonesia gua nggak tahu. Ya manusia silver kali. Udah kanker suruh nyumbang gua kalau ibarat gitu. Tapi kalau superhero siapa ya kan? Iya. Masa siapa Panji manusia milenium? Gundala juga. Orang kankernya kayak, aduh saya nggak nonton lagi. Sri Asi gimana Sri Asi? Sri Asi masih agak mending. Siapa lagi superhero kita yang Sri udah Asi di lebih filmin? karena pasien tahu dia Pevita Pierce mungkin. Oh iya. Ya siapa aku lagi? Pevita Pierce. Aku didatengin Pevita Pierce, tapi aku sebagai Sri Asi. Pevita Pierce. Iya gitu. Gitu ya, benar. Karena pahlawan orang sini tuh bukan superhero ya. Siapa yang didatengin ya? Iya benar. Gua nggak tahu. Tapi terlepas dari itu, apa yang dilakukan Aldi Taher ini luar biasa menurut gua. Aldi Taher luar biasa. Luar biasa, gua salut. Terlepas ini gimmick atau enggak, yang penting udah dikasih ke Yayasan Kanker Anak dan itu oke. Iya. Dia sih kayaknya nggak gimmick, dia apa real kalau Aldi terlalu real malah dia kadang. Gue ketemu orangnya emang real kan? Emang real sih. Gue pikir gimmick gitu pas gue ke belakang backstage kan kayak anjing emang gila gini. Gue liat Rodman mana ya? Rodman udah murungnya gini. Iya. Setiap hari ngadepin Aldi Taher kan. Iya. Depresi gitu. Benar. Gila lu dari 2 partai, gila banget. 2 partai. Nyalek dari 2 partai, ekstrim banget. Tapi kudos buat Aldi. Kudos, dia mantep bang. Dia dari bercanda di TV One bisa jual tiket 100 juta kan. Siapa orang yang bisa kayak gitu kalau bukan Aldi Taher gitu. Betul. Ya kan. Oke, berita terakhir bang. Jadi belum nih, masih ada 2 lagi. Jadi ada ratusan jemaat di Jerman di gereja nih. Ya. Ibadah kan. Tapi yang mimpin ChatGPT gitu. Oh iya. Tahu gua. Ya kan? Ini yang ya sekarang di Jerman. Jangankan gitu, kita bisa ngobrol sama orang yang udah meninggal loh. Dari ChatGPT. Oh, kita suruh impersonate orangnya. Misalnya gua nih, keluarga gua ada yang meninggal. Dia impersonate orang yang meninggal. Jadi misalnya bokap kita meninggal. Tapi harus orang terkenal kan? Enggak. Misalnya bokap kita meninggal, kita bisa chat dia jadi bokap kita. Ceritanya, halo pak, aku kangen. Iya, papa juga kangen, papa dari surga gitu. Tapi AI, ngerti nggak lo maksud gue? Dia bisa impersonate, iya gitu. Tapi menurut gue ya apapun lah kalau mereka merasa nyaman dengan ChatGPT ya. Tapi ini kan di Jerman dan ini kan di agama Kristen bang ya. Ibadahnya dipimpin. Ya yang teknologi jelas Kristen. Hah? Belum tentu juga. Nah misalnya bang, ini dipindahkan ke agama mayoritas gitu. Ya, jadi, wah main berbahaya sekali Anda. lanjut. Misalnya ada yang berani kayak, bro kemarin Kristen. Oh Anda mau main ke situ, oke. Ayo. Kan misalnya doang nih. Misalnya. Kemarin di Kristen ada yang pakai dipimpin GPT. Coba yuk kita khotbah pakai GPT. Misalnya ada yang kayak gitu. Misalnya. Tergantung. Kalau gua rasa nanti akhirnya jadi kayak gini deh. Jadi kayak lo tahu ini nggak? GPS. Kita bisa setting suara. Oh iya. Suaranya bisa suara cewek, bisa suara ada karakter banyak. Nah menurut gue juga nanti kalau ceramah atau khotbah gitu, misalnya kita mau yang dia agak-agak sejuk, nah kita masukin personality-nya si ini. Para hadirin yang berbahagia. Atau aku mau yang agak radikal dong. Nah dimasukin. Kita itu dibungkam. Gitu misalkan gitu ya. Gitu nanti gue rasa kalau misalnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Tinggal pilih aja. Iya sih fitur ya. Tapi itu jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Ngapain? Nah, berita masih ada 2 lagi bang. Ini studi mengatakan bahwa menjadi K-popers dan wibu itu bisa bikin manusia punya tingkat kebahagiaan lebih tinggi. Oh wow. K-popers sama wibu. Iya. Bahagianya lebih tinggi tapi katanya. Tapi itu bahagia
buat mereka dan mengganggu orang. Lo ngerti gak? Kebahagiaan lu meningkat. Iya, tapi tapi kebahagiaan orang sekitar lu. iya, kan gitu juga sama orang mental illness kan. Iya. Kan dia kan aku bahagia tapi mengganggu. Ngerti gak sih? Dia ngajak-ngajak apotek waktu itu ya, mental illness ya. Ini diri gue yang bahagia. Iya, nggak apa-apa. Tapi Anda mengganggu ketertiban umum. Ya, itu jokes ya kalau lo yang seneng lakuin itu. Iya, dan apa-apa. bukannya kita menyamaratakan K-popers dengan mental illness gitu, bukan ya. Enggak. Walaupun ya sama-sama, ya maksudnya K-popers kan kayaknya ke psikiater. Kalau memang perlu. kalau memang K-popers yang mental illness. Iya, misalnya lu pengen bawa-bawa wibu nih, pengen bawa-bawa istri waifu lu, Yang guling biasanya. bebas menurut gua. Bebas Tapi kalau aja. ada orang yang berkomentar tentang itu, Iya. lu jangan bilang yang berkomentar tuh mengganggu kebahagiaan lu. Jangan. Kita tidak melarang, tapi mengomentari. Iya. Lu boleh dong. gitu. Boleh lu bawa guling waifu lu ke tongkrongan boleh, tapi kalau Boleh. abis itu lu dari grup kok dikeluarin ya jangan salahin temen lu. Ya bener, Iya. maksud gua aksi reaksi aja. Aksi reaksinya aja. Aksi reaksi aja gitu. Atau misalnya tiba-tiba lu bawa billboard idol lo dua gitu. Boleh. Boleh. Tapi kalau habis itu jadi jarang yang ngechat, ada orang yang ngechat lu ya nggak apa-apa juga. Terima aja. Kan yang ya semua kan aksi reaksi aja. Aksi reaksi. Oke, ini berita terakhir nih. Nah, ini sangat-sangat bersinggungan buat sama lu. Ini ya tentang Apa yang balita di Samarinda dikasih minum Bangsa. sabu itu. Air bong. Air bong ya? Oh, itu Air air bong. bong ya, Bang? Air Berarti bong. itu bukan sabu sebenarnya. Ya sabu dong. Sabu kan? Karena kan itu saringannya. Wah, Oh. kenapa saya jadi itu di sini? Nanti gua kalau cerita Kan pengalaman lu yang lama. teknisnya nih, iya nggak apa-apa. Masalahnya gini. Kecuali kalau lu kayak jadi gini Za, caranya nih. Itu baru. Oh udah boleh dikeluarin. Oh belum. Air bong. Air bong tuh air saringannya sabu. Iya. Jadi masih ada sisa-sisa sabunya. Oke. Nah, jadi katanya tuh gini. Ceritanya gini. Si ibu dan si anak ini main ke si pengguna. Awalnya mau minjem duit. Oke. Si ibu yang si pengguna ini perempuan. Oke. Kayaknya nggak ngasih duit. Oke. Dia nggak ngasih duit nih. Heeh. Tapi kayaknya dia habis basian karena semalam habis nyabu. Si pengguna nih. Pengguna ini. Akhirnya dia kasihan nih ngelihat anaknya ibu yang minjem duit ini kayaknya aus. Ya, oke. Nah, kayaknya dia lagi skip tuh. Mm-mm. Dia lagi skip. Gua nggak ngerti. Kayaknya dia di botol aqua atau apa. Gua nggak tahu apakah ini kesengajaan atau enggak. Tapi sebagai mantan yang pernah menggunakan, biasanya tuh kalau lagi basian tuh pasti kesekip-sekip tuh. Lupa ya. Lupa. Memang akuanya kan harusnya ada sedotannya dong di situ udah jelas dong. Tapi mungkin Nana ayo minum gitu. Minum. Nggak tidur 3 hari kalau nggak salah. Balitanya Iya, sumpah. Dia habis minum langsung. Lagu-lagu house asik juga. Mama Tiesto dong mas. Telkom. Iya, langsung gitu. Dan lucunya keluarganya kan bingung anjing nih anak kenapa hyperaktif. Dikira kesurupan. Dikira kesurupan ya. Dikira ya. kesurupan. Dia 3 hari gak tidur berarti. 3 hari nggak tidur. Ya memang. Bahkan minta syuting dia. Karena saking aktifnya. Kan biasanya artis gitu. Stereotype artis industri TV ya. Iya, Kalau iya. ngejob mulu nih kayak nyabu nih. Gitu. Biasanya orang gitu kan. Ya. Langsung mah kita hari ini jadwal apa? Saya bukan roadman-mu anjing gitu. Balita di Samarinda. Balita kan umur 5 tahun. Di bawah Bang. 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Iya. Iya. Dan ya nggak tahu apakah itu kesengajaan atau nggak. Kalau kesengajaan jahat banget sih. Iya, kayak pasti benar tadi kata lu, skip aja, lupa dia. Nah, tapi si nyokapnya korban ini next time dia bertamu jadi trust issue Bang. Misalnya kayak, Oh iya betul. minum dulu nih. Ini apaan nih? Yang bener lu. Kayak padahal air putih biasa. Habis itu anaknya kan, aduh mah nggak apa-apa mah. Haus mah. Mungkin. Ya kan gimana udah kayak Mungkin. gitu ngerti kalau maksud gua. Mungkin. Dan anaknya juga sekarang susah, dia begadang dikit kayak abis ngapain kamu? Aku gak gitu. Apa-apa dicurigain. Atau mungkin anaknya nanti udah mungkin gede, kenapa kita nggak bertamu lagi, Bang? Iya. Agak bingung tuh. Agak bingung. Anaknya balita nih diem aja nih. Iya. Pas SMA kayak, mah tante kemana apa kabar ya yang di kemarin gitu. Kita kesana lagi yuk.
Oh kamu akrab ya? Ya, iya. Berarti ya lu jangan sembarangan minum minuman dari stranger aja lah hikmahnya. Iya. Dan juga orang yang ngasih juga lu harus perhatiin kalau dia Benar. kayak minum dulu nih men, itu udah aneh tuh. Jangan lu ambil. Positive thinking juga ada batasnya loh. Menurut gua positive thinking juga ada batasnya. Lu juga. boleh sih husnuzon, boleh. Tapi ya kalau minum dulu men, udah begitu ya. udah red flag banget sih menurut gua sih jangan. Udah jangan ya. Iya. Lo udah gitu sih menurut gua. Oke, itulah dia berita-berita kita bersama Coki Pardede. Nah, seperti biasa Bang, kita ada weekly recommendation di ujungnya. Nah, ini kita merekomendasikan acara karaoke tanpa moral Bang ya. Betul, jadi ada acara karaoke tanpa moral itu tanggal 7 bulan 7 itu adalah acara karaoke yang gua pandu sama Onat. Iya, jadi lu sama Onat ngelit karaoke di mana? Itu tempatnya nanti pokoknya di Jakarta Selatan. Venue-nya kita email di H-1. Oh, venue-nya agak dirahasiakan. Kita venue-nya kita rahasiakan. Nanti kita kenapa namanya karaoke tanpa moral? Karena playlist yang kami pilih di sana bener-bener sing alongable. Sing along, berarti orang tahu nih. Iya, sing alongable, tapi akan ada plot twist yang akan terjadi di plot twist. ini dark karaoke sebenarnya. Ini dark karaoke. Ini dark karaoke. Itu yang berbeda dari karaoke biasanya. Betul. Tapi lagunya sama Bang. Tetap lagunya sama nggak? Maksudnya? Lagu-lagunya apakah sama kayak karaoke? Ya, Ada gue beberapa. nggak bakal spoiler konsepnya lebih jelas dan lo boleh dandan sih. Ini temanya glam rock. Oh, Glam rock. Temanya glam rock Iya. Oh, jadi yang gondrong-gondrong, legging-legging, gitu ya. gitu. Ini karaoke tanpa moral nih, pokoknya nggak boleh ada kamera. Oke. Karena sangat problematik sekali kalau karaoke itu direkam dan disebarkan di sosial media. Nanti kamera kita tutup. Iya. Tapi yang kita tutup khusus yang iPhone aja ya, karena kan benar. bagus. Kalau HP Cina gitu dengan kalau HP Cina di klub gitu, itu udah jelas buram dengan sendirinya. Iya. Orang lihat ini Coki apa siapa nih? Masih bisa kayak gitu kan? Iya. Berarti lu Infinix, Maxtron nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi kalau iPhone 11 ke atas, iya. Bahkan nanti kalau misalnya gue rekam nih, kalau kita lihat HP-nya, coba aja. Kita challenge bahkan. Bahkan karena kita saking percayanya itu mungkin jelek, ya, kita bantu lightning gitu loh, ngerti? Iya. Misalnya kayak gue rekam nih, coba lihat, Realme 2008, lu buka lock aja 2 menit sendiri gitu kan. Nggak ada masalah lo ngerekam ini berarti. Oh iya, by all means. Perlu. Gue make up dulu. Kita challenge gitu. Karaoke tanpa moral. Itu berapa lama Bang kira-kira lu main sama Onat? 1,5 jam. 1,5 Nanti pakai jam. DJ, ada lagu-lagunya juga, ada pokoknya itu bakal seru-seruan bareng. Itu hari Jumat. Iya. Oh hari Jumat ya. Karaoke berarti kan lu ngelit lagu, ada DJ-nya. Gitu. Nanti ada first drink-nya, ada alkohol lah, udah jelas lah. Itulah kenapa handphone kita larang, karena kan terakhir ada Thailand Emily ngelit karaoke dan direkam kan digeruduk ormas waktu itu Bang. Oh iya benar asu. Itu kan acara karaoke juga. Itu acara kan? karaoke ya? Acara karaoke Oh masalah iya deh. benar. Jadi memang dilarang nih untuk merekam. Dilarang untuk merekam dan 21 tahun ke atas. Ini dia. 21 tahun yang boleh datang cuma 21 tahun. Gen Z umur 19 skip dulu nih berarti ya, gitu skip. Walaupun memang kalau Anda langsung beli 10 tiket sih kami agak menutup mata memang. Misalnya kayak saya 14 tahun, oh nggak boleh. Nggak boleh. Saya beli 10 tapi berapa tadi umurnya? Gitu ya. Oh 24. Oh 24, sorry saya emang salah dengar. 14 tahun. Gitu. 10 tiket ya batasnya. 10 tiket batasnya. Tiket bisa dibeli di Majelis Lucu. Di majelislucu.com. Ya ini posternya ada di sini, nanti gua kasih. Oke. Karaoke tanpa moral. Ada Coki dan alkohol. Onat. 7 Juli ya. 7 Juli dianjurkan untuk minum. Dianjurkan untuk minum dan untuk 21 tahun ke atas. Ya, dan nggak boleh tersinggung. Oh iya, Mas Ul udah karaoke tersinggung ya. Agak kan? sulit. Terus boleh mabok tapi jangan rusuh. Oke. Jangan norak lah ya. Jangan norak. Ya. Tapi 21 tahun ke atas sih kayaknya udah terjamin. Harusnya ya, gitu kan, kita berharap aja lah. Ya udah nggak ada yang kayak apa lihat gue lu. Gitu udah nggak ada lagi kayak. Apa lihat cewek gue? Ngeliatin juga kagak gue anjing, kadang gitu kan. Iya anjing. Iya. Aman lah itu ya. Iya. Oke lah Bang Coki. Sebelum gue tutup, gue pengen ini gue tutup podcast ini sebelum lo closing, gue tutup bentar ya. Gue mau cerita. Gue habis ngalamin cerita horor gitu men. Sumpah gue gak bohong. Cerita horor. Jadi pengalaman horor. Gue udah lama gak balik ke Depok. Oke. Gue balik ke Depok nih. Karena gue udah lama gak balik ke Depok kan gue gak tahu ya tetangga gue yang udah meninggal sama yang belum meninggal kan gue gak tahu. Iya betul. Ya, gue datang. Terus gue ketemu tetangga gue. Ngobrol-ngobrol.
gue pulang ke rumah. Heeh. Waktu gue pulang ke rumah, nyokap gue bilang, lu dari mana kok lama gitu? Iya tadi ketemu sama Pak Arif gitu. Terus nyokap gue bilang, anjing Pak Arif udah meninggal 2 bulan yang lalu. Sumpah. Iya, Pak? Iya. Terus gue bilang, oh pantesan tadi lagi ngomong ada kapasnya di sini. Jadi emang dalam bentuk pocong gitu memang ngomongnya sama Pak. Dan gue nggak aware gitu. Gue kira cosplay Halloween. Ternyata pocong beneran bang. Gak masalah lu gak ngerti udah kayak Cok gak mampir Cok. Karena udah begitu dia kalau emang udah pocong bang. Lu udah lihat tuh harusnya. Oke segitu ya bang ya. Pengalaman horornya bang Oke thank you. Sampai jumpa di episode minggu depan. Bye bye.